sebagai pemelihara alam. Tujuan ketuntasan yang kedua adalah peserta didik mampu menyadari bahwa lingkungan membantu manusia mengalami dan merasakan kehadiran Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri lingkungan alam yang dianugerahkan bagi manusia. Kemudian selanjutnya, peserta didik mampu melakukan aksi pelestarian lingkungan sebagai tanda cinta akan lingkungan melalui tindakan sederhana. Nah, itu untuk tujuan atau kriteria ketuntasan pembelajaran kita. Nah, anak-anak kami semuanya, bagaimana kalian rasakan cuaca kita hari ini? Hujan. Bagaimana cuaca kita hari ini? Hujan, Bu. Ya, hujan. Lalu kelas kita ini tadi, siapa yang membersihkan? Tunjuk tangan. Ya, bagus. Terima kasih karena sudah membersihkan kelas kita ini. Kalian amati dulu sekitar kelas kita ini. Masih adakah sampah yang ada di ruangan kita ini? Masih, Bu. Nah, kalau ada diambil. Ya, diambil. Coba itu Rasulina, ada sedikit sampah. Ya. Nanti setelah pembelajaran kita ini selesai, sampah yang sudah diambil tadi dari lantai dibuang ke tempat sampah. Ya. Kemudian sekarang Ibu mau mengumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, di mana Ibu suruh anak-anak semuanya untuk mewawancarai orang tuanya, ya kan? Sudah siap anak-anak tugasnya? Sudah, Bu. Dikumpulkan, satu orang mengumpulkan tugas, kasih sama Ibu ya. Langsungin akan mengumpulkan tugasnya. Semua mengerjakan kan? Semua? Ya, bagus. Nah, ini adalah tugas yang sudah Ibu berikan minggu yang lalu untuk diwawancarai orang tuanya tentang keadaan lingkungan ketika orang tua masih kecil. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita tentukan, itu kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 2. Kelompok 3, Bu. sekarang Ibu akan membagikan lempar kerja untuk tiap kelompok untuk mendiskusikan tentang masalah-masalah yang akan kita bahas nanti. Ada video nanti Ibu putarkan ya. Nah, sekarang Ibu bagi dulu lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Sebelum kita memasuki diskusi, sekarang kita saksikan dulu sebuah video. Diperhatikan dengan baik. Ini video bukan hanya untuk hiburannya, tapi untuk dicermati dengan sungguh-sungguh tentang lingkungan berhubungan. Mari kita saksikan video yang berjudul Surat Seorang Sahabat tahun 2070. Surat dari Tuhan di tahun 2070. Aku hidup di tahun 2070. Aku baru berumur 50 tahun, tapi kelihatan sudah berumur 80 tahun. Aku mengalami banyak masalah kesehatan, terutama masalah ginjal karena aku memiliki sangat sedikit air putih. Aku pikir aku tidak akan hidup lama lagi. Sekarang, aku adalah orang paling tua di lingkunganku ini. Aku teringat di saat aku berumur 5 tahun, semua sangat berbeda. Masih banyak pohon hutan dan tanaman hijau di sekitar. Setiap rumah punya halaman dan taman yang indah. Aku sangat suka bermain air dan mandi sepuasnya. Sekarang, kami harus membersihkan diri hanya dengan hampir sekali pakai dengan air yang dibatasi. Sebelumnya, rambut yang indah adalah kebanggaan semua perempuan. Sekarang,
Kami harus mencukur habis rambut karena semua harus dilakukan pakai mata. Sebelumnya, ayahku mencuci mobilnya dengan mengumpulkan air dari semua keran yang ada. Sekarang, anak-anak tidak percaya bahwa dulunya air bisa digunakan untuk apa saja. Aku masih ingat, seringkali ada pesan mengatakan, jangan buang-buang air. Tapi tak seorang pun memperhatikan pesan tersebut. Orang beranggapan bahwa air tidak akan pernah habis karena persediaan yang tidak terbatas. Sekarang, sungai, embung, dan air bawah tanah semuanya telah tercemari atau kering sama sekali. Pemandangan sekitar yang telah terlihat hanyalah gurun-gurun pasir yang tandus. Infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, dan saluran kencing sekarang menjadi penyebab kematian nomor 1. Industri mengalami pertumbuhan. Tingkat pengangguran mencapai angka yang sangat dramatis. Pekerja hanya dibayar dengan segelas air per harinya. Banyak orang menjala air untuk patung masa depan. Nah, itulah video yang kita tonton tadi berjudul Surat dari Teman tahun 2070. Sekarang kita lanjutkan mengamati video tentang keadaan lingkungan saat ini. Silakan tetap disaksikan dengan hikmah supaya nanti kalian dapat mengambil makna dari video ini. Amati anak-anak kami semuanya, amati keadaan lingkungan kita saat ini. Video kedua ya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah Like, share, serta subscribe. Halo Linkesling, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu video tentang menggambarkan keadaan lingkungan kita saat ini. Ini nanti untuk didiskusikan di dalam kelompok. Selanjutnya, kita lihat keadaan lingkungan kita pada waktu dulu, pada waktu zaman dulu, atau ketika orang tua kalian kecil seperti yang sudah ibu kasih tugas, ya. Nah, sekarang kita lihat keadaan lingkungan kita sebelumnya atau dulu. Nah, itulah video kedua tentang keadaan lingkungan kita saat ini. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan lingkungan kita dulu. Ya, di sini ada gambar, coba diamati gambar yang ada di layar. Coba, menurut anak-anak ibu, bagaimana keadaan gambar yang kalian lihat, yang tampilkan di depan?
Bersih. Bersih. Bagus. Apalagi? Sejuk. Apalagi yang kalian lihat dalam gambar itu? Hijau. Belum ada Pencemaran. Kemudian gambar kedua. Gambar apa itu? Pegunungan. Coba dari kelompok 3. Gambar apa itu? Pegunungan. Kelompok 1. Pegunungan. Selain pegunungan, apa lagi yang kalian lihat? Pedesaan. Bagus. Persawahan. Iya, pintar anak kelompok 3. Lalu hutan. Jadi gambar itu menunjukkan bahwa lingkungan kita ini indah, ya kan? Nah, itu keadaan lingkungan kita dulu. Sekarang kalian kerjakan dalam kelompok setelah menyaksikan video tentang surat dari teman 2070, video tentang keadaan alam kita saat ini, dan mengamati gambar keadaan lingkungan kita pada saat dulu. Sekarang coba tiap-tiap kelompok mendiskusikan tentang permasalahan yang ada dalam video, dibahas di dalam kelompok. Dikerjakan di lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Tuliskan nama kelompoknya, lalu didiskusikan tentang keadaan lingkungan kita. Iya, bisa lah menulis. Tulisnya aja di situ, nanti dibacakan juga di depan. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran gereja tentang pendapat mengenai lingkungan yang dialami oleh bumi kita saat ini, di mana tertulis dalam ensiklik Laudato Si bab 1. Di sana dikatakan atau diserukan oleh Paus Fransiskus pertama bahwa lingkungan hidup itu adalah bumi untuk seluruh makhluk. Paus menyerukan bahwa lingkungan hidup itu harus dijaga, diajak kita dan diingatkan oleh gereja supaya peduli terhadap alam semesta. Nanti kalian lihat isi dari ajaran gereja dalam ensiklik Laudato Si bab 1. Kemudian kita lihat bagaimana dikatakan dalam Mazmur 104 ayat 27 sampai dengan 31. Kalian hubungkan nanti, silakan dikumpulkan data dari ajaran gereja dan
Ibu minta kepada tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi yang telah dikerjakan. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mengerjakan. Lembar kerja kelompok. Setelah menonton video dari surat dari teman 2070, kami menyadari tentang kerusakan lingkungan alam sekitar yang dibuat oleh perilaku manusia. Contoh yang kami dapat dari video yang pertama adalah kekurangan air. Zaman dulu air sangatlah banyak dan jernih. Namun pada zaman sekarang air bersih sangatlah jarang didapati karena tercemar oleh limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Sementara lingkungan dulu sangat jarang didapati sampah dan limbah. Mazmur dari kitab suci menyatakan bahwa manusia itu harus selalu mensyukuri segala ciptaan Tuhan dan jangan merusaknya. Ajaran gereja juga mengajarkan, mengajak dan mengingatkan manusia untuk peduli terhadap alam semesta. Sekian diskusi kami, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang tunggu dulu ya. Kelompok 1 untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi. Ada yang mau bertanya? Coba. Udara adalah karena polusi udara yang tercemar akibat pengangkut kendaraan atau pencemaran dari udara yang disebabkan oleh pabrik. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana jawabannya, Yohana? Puas. Puas? Sudah bisa? Ada lagi yang mau bertanya? Pas? Pas. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kami persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lembar kerja kelompok 2. Kesimpulan, penyebab terjadinya kekurangan air adalah karena pemborosan yang dilakukan oleh masyarakat dan ketidaksadaran dalam memakai air. Dan begitu juga dengan pencemaran udara dan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Sedangkan pada zaman dulu, lingkungan yang masih bersih, sejuk, dan hijau dan belum tercemar. Gereja menganjurkan untuk menjaga lingkungan dengan baik sehingga lingkungan bersih dan baik. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang apabila ada dari kelompok lain mau bertanya kepada kelompok 2, kami persilakan. Siapa yang mau bertanya? Coba. Apa penyebab terjadinya kerusakan pada lingkungan sekarang? Karena pemborosan dan ketidaksadaran manusia yang dilakukan mereka bahwa yang dilakukan Mana? Bagus. Ada lagi mau bertanya? Ada? Tidak, Bu. Ada? Tidak, Bu. Ya. Kalau seperti itu kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 2 atas hasil diskusinya. Selanjutnya kami persilakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Lembar kerja kelompok. Kesimpulan, dampak yang terjadi sampah menumpuk akibatnya timbulnya berbagai penyakit. Ajaran gereja menggambarkan kita untuk memperhatikan tantangan alam semesta sebagai karya Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Paus menyuruh mengenai lingkungan untuk mengajar dan mengingatkan manusia untuk peduli terhadap alam semesta. Menjaga kelestarian bumi sebagai rumah makhluk hidup. Contohnya, air. Kita harus menjaga kebersihan air untuk benih. Kalau kita membuang sampah, maka lingkungan akan menyebabkan banjir. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 atas hasil diskusinya.
kedua, apabila ada mau ditanyakan tentang hasil diskusi dari kelompok 3, dan silakan. Siapa mau bertanya? Ada? Mereka membuang sampah ke lautan atau ke sungai-sungai. Itu mengakibatkan banjir atau jatuhnya sampah-sampah di sungai. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada satu lagi dari kelompok 1. Apa dampak dari manusia membuang sampah sembarangan? Demikian hasil kesimpulan dari teman yang sudah menyimpulkan dengan baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Alvin. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita harus menyadari lingkungan hidup manusia, yaitu tanah, air, dan udara sudah mengalami penurunan kualitas. Tanah yang subur dulu sekarang tidak subur lagi. Air yang dulu bersih sekarang air bersih sangat kurang, sehingga sebagian warga masyarakat terpaksa menggunakan air sungai yang kotor untuk keperluan sehari-hari. Udara tercemar sehingga menimbulkan penyakit pernapasan. Karena itu, kita harus melakukan tindakan pelestarian, mengelola tanah dengan baik, seperti bercocok tanam secara organik, mengelola air dengan membuat sumur resapan, menanam pohon untuk penghijauan, menghemat energi, mengelola sampah dengan baik, dan tidak memburu binatang atau tanaman langka untuk dijual, demi bumi kita yang tercinta ini. Demikian kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Sudah? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya. Baiklah, di rumah lebih didalami lagi materi kita supaya kita menjadi anak-anak yang cinta akan lingkungan. Sekarang kita akhiri pelajaran kita ini dengan berdoa. Ayo. Bagus, apa Mario?
teman belajar kami pada pagi hari ini. Banyak hal yang sudah kami dapatkan. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini dapat dilaksanakan oleh anak-anak kami ini, supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta akan lingkungan, yang peduli akan lingkungan. Berkati aktivitas kami selanjutnya, supaya apapun yang kami lakukan selalu menyenangkan hatimu. Terpuji termulia namamu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, sudah boleh istirahat. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semua hadir? Hadir, Bu. Ya, tidak ada yang sakit kan? Ya, Bu. Senang hari ini? Senang, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita awali dulu dengan doa. Coba siapa anak ibu yang mau memimpin doa kita hari ini? Anak? Ayo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan, keselamatan, begitu juga lingkungan kami agar dapat mengejar kami. Ya Bapak, adapun kegiatan yang ingin kami lakukan, berkatilah kami, berikan kami kesehatan, kekuatan serta keselamatan agar dapat menjalaninya dengan baik. Begitu juga dengan guru kami. Ya Bapak, di mana orang tua kami, bantulah mereka berkenan memberikan kesehatan, kekuatan serta rezeki yang melimpah. Begitu juga dengan guru kami. Hanya ini juga nama Bapak, tapi dalam namamu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang terlibat. Sekali lagi, apa pelajaran kita minggu lalu? Terlibat dalam pelestarian lingkungan. Bagus. Minggu lalu sudah kita pelajari bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Maka pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan melanjutkan tema kita yang minggu lalu, yaitu terlibat dalam pelestarian lingkungan. Maka pada pertemuan ini kita akan melihat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan lingkungan, seperti yang ada di dalam video berikut ini. Sekarang coba kalian tonton video yang akan Ibu putar ini. Ini diperhatikan dengan baik. Video ini Ibu putar bukan untuk hiburan semata, tetapi untuk dilihat lalu diamati dengan baik, supaya nanti dalam kerja kelompok kalian dapat menentukan aksi apa yang dapat kalian lakukan untuk pelestarian lingkungan. Wisudawan dalam Kompas, Jember. Saudara, warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berhasil menyulap kampung kumuh menjadi kampung yang bersih dan sedap dipandang mata. Berkat gotong royong dan kerja kerasnya, kampung ini pun mendapatkan penghargaan program Kampung Iklim atau Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Beberapa tahun lalu, kampung di RW 5 Kelurahan di Totorunan ini adalah kampung dengan kondisi kumuh. Namun kini, kampung ini menjadi kampung yang bersih, indah, dan asri. Setiap sudut di kawasan ini dipenuhi oleh bunga-bunga dan spot-spot menarik lainnya. Bahkan warga di tempat ini juga membuat pekarangan pangan lestari yang berisi sayur mayur. Hal ini tentu sangat membantu warga di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di ganggang sempit juga terdapat banyak tanaman yang indah.
Bahkan warga memberi nama gang tersebut dengan nama Lorong Toga. Setiap hari warga rutin membersihkan tempat ini dari segala kotoran dan menaruhnya di bank sampah. Melalui bank sampah ini, warga dapat memilih dan mengolah sampah menjadi aneka kerajinan dan mangkok yang bisa digunakan sebagai pakan ikan. Ikan-ikan tersebut dipelihara di keramba Sungai Kalitami yang membelah kampung tersebut. Di atas keramba terdapat. Pemerintah berharap kampung tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kampung lain agar dapat berinovasi, mengubah kampungnya menjadi kampung yang bersih, indah, dan sehat. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Video yang menunjukkan kepedulian rakyat masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Karena itu, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menentukan aksi yang akan kalian lakukan untuk tanda peduli lingkungan yang akan kalian lakukan di lingkungan kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk menentukan aksi apa yang akan kalian lakukan di lingkungan kalian. Aksi yang akan kami lakukan adalah menanam pohon dan membersihkan parit. Ya, bagus. Aksi yang akan dilakukan oleh kelompok 1 adalah menanam pohon dan membersihkan parit. Itu akan disertai dengan foto dan video. Pertama sekali kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menentukan aksi yang akan dilakukan. Kemudian, Aksi yang akan kami lakukan: 1. Membersihkan sungai dari sampah. 2. Membuang sampah sesuai dengan jenisnya. ya, jadi aksi yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Yang pertama, mengutip sampah yang ada di sungai. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah berdasarkan jenis sampah. Kita berikan tepuk tangan untuk aksi yang akan dilakukan kelompok 2. Itu nanti hasilnya akan disertai dengan foto, video aksi ya kelompok 2. Ya, sekarang kami persilakan kelompok 3. Aksi yang kami lakukan adalah mengutip sampah di halaman, menanam tanaman hijau. Ya, aksi yang akan dilakukan kelompok 3 adalah mengutip sampah yang ada di halaman rumah, ya kan? Kemudian menanam tanaman hijau. Kita berikan tepuk tangan untuk aksi yang akan dilakukan kelompok 3. Nah, demikian hasil diskusi kelompok. Sekarang mari kita dengarkan kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita hari ini, yaitu menyadari bahwa lingkungan hidup manusia, tanah, air, udara yang sudah mengalami penurunan kualitas, tanah yang dulu subur menjadi tidak subur, air bersih sudah tercemar, sungai, laut, danau sudah tercemar, maka dibutuhkan kepedulian dari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan
yang diberikan tugas untuk melestarikan ciptaannya. Karena itu, anak-anak kami semuanya untuk menanggapi tentang untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap alam kita ini, maka sebagai penugasan untuk anak-anak kami, anak-anak ibu kelompok, kalian harus menentukan 2 aksi sebagai tanda kepedulian kalian terhadap alam. Nanti kalian dalam kelompok bekerja sama untuk menentukan aksi apa yang akan kalian lakukan. Minimal 2 aksi yang kalian lakukan, kalian foto atau lebih bagus lagi divideokan aksi apa yang kalian lakukan untuk menunjukkan kepedulian kalian terhadap alam. Untuk pertemuan kita selanjutnya itu dikumpulkan foto dan video aksi pelestarian lingkungan. Sudah paham anak-anak? Sudah paham. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, mari kita akhiri dengan doa penutup yang dibawakan oleh Cecilia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak pada saat ini kami memberikan kesehatan dan kehidupan. Bapak, kegiatan kami sudah selesai. Bapak, kiranya Engkau menyelamatkan kami dari kesalahan kami. Ya Bapak, guru kami berkala mereka kesehatan. Begitu juga orang tua kami berkala mereka rezeki yang melimpah untuk menghidupi anak-anak kami Bapak. Dan begitu juga kami Bapak berkala kami kesehatan keselamatan dan seperti darah dan Bapak hanya Engkau yang dapat memuliakan nama Bapak. Ini doa anakmu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Cecilia yang sudah membawakan doa.